dia udah langsung pulang, langsung minta izin di kantor, langsung Bu, sayanya harus langsung pulang dok, saya juga harus langsung pulang karena mama sudah nangis di telepon, ternyata di ICU semuanya sudah jadi dan langsung pulang. Dan puji Tuhan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bercakap-cakap sama papa. Jadi masih ada kesempatan melihat papa masih cerita. Itu papa belum pakai ventilator, masih di emergency. Jadi masih bercerita, bahkan dengan Tante Shana juga masih bisa berdoa bersama. Walaupun papa sudah pakai oksigen mask, masih bisa bercerita. Tapi malam itu juga diminta untuk papa menggunakan ventilator karena saturasi oksigen, yaitu kadar oksigen dalam darah papa yang harusnya kalau manusia normal itu di atas 95 ya, 95-100. Artinya kita satu kali hirup semuanya itu oksigen bisa masuk ke diserap dalam darah kita gitu, lewat paru-paru masuk ke darah untuk menjadi nutrisi. Nah, papa tidak bisa. Papa hanya bisa 70%. Oleh sebab itu papa pasti akan merasa berat untuk nafas. Karena sesak, karena satu kali ngambil nafas itu tidak 100% seperti alatnya manusia biasa. Jadi papa perlu alat bantu nafas, makanya dipakaikan oksigen gitu ya. Nah, tapi setelah berbagai macam dicoba, dari dia tambahin mask, ditambahin juga nebul, ditambahin yang lain-lainnya, tidak bisa meningkatkan kadar oksigen dalam darahnya papa. Jadi pihak medis memutuskan untuk menggunakan ventilator. Bagi bapak ibu dokter bagi bapak ibu yang belum tahu ventilator itu apa, ventilator itu alat bantu medis di mana itu mekanikal. Berarti seyogyanya manusia sudah tidak mampu lagi bernafas sendiri. Oleh sebab itu, bila mau meneruskan kehidupan harus dibantu dengan mesin. Nah, mesin itu namanya ventilator. Jadi itu alat bantu hidup supaya papa bisa mendapatkan kadar oksigen yang cukup. Karena kalau misalnya oksigen masknya dicabut, kemungkinan besar papa tidak bisa bernafas dengan mandiri. Oleh sebab itu perlu pakai ventilator. Nah, kalau pakai ventilator konsekuensinya karena ini ada tindakan medis, maka harus disedasi. Nah, disedasi itu menggunakan obat penenang. Jadi disuntik obat, dibius ya supaya jadi tidak sadar. Ya. Sengaja dibikin tidak sadar. Jadi bukan berarti papa waktu itu koma, bukan. Ya, jadi papa masuk ke emergency itu bukan dengan kasus Covid, bukan. Jelas-jelas DPJP. DPJP itu dokter penanggung jawab pasien. Jadi nanti Bapak Ibu yang ke rumah sakit sudah tahu ya DPJP. Setiap pasien pasti punya DPJP. Itu dokter penanggung jawab. Mau dokternya banyak, ada berbagai macam kombinasi penyakit, pasti punya satu DPJP utama. Dan dialah yang bertanggung jawab terhadap pasiennya. DPJP-nya pun waktu kita berinteraksi dan mengupdate kami keluarga menyatakan bahwa papa ini sebenarnya pneumonia berat. Tidak ada mengarah ke COVID. Jadi dari masuk sejak emergency sudah di screening, tidak ada ya. Masuk pun lewat emergency di umum, di bangsal. Karena kalau sudah melewati screening, jika dia memang ada potensi COVID, itu akan dibawa ke emergency khusus di sana ya. Jadi tidak digabungkan dengan emergency umum. Tapi papa dimasukin di emergency umum dan secara medis pun itu tidak mengarah ke sana. Sudah. Potong cerita, papa dipakaikan ventilator. Jadi kami keluarga di malam itu juga, Felix baru nyampe jam 8 malam. Pagi-paginya langsung jam berapa dia makan? Jam 2 pagi. Oh enggak, jam 1. Jam 12 karena Tante Shana masih ada. Tengah malam waktu itu diminta menandatangani inform consent ya, bahwa keluarga bersedia bahwa pasiennya digunakan ventilator dengan konsnya adalah ya papa jadi tidak sadar. Jadi yang tadinya papa sadar karena harus menggunakan ventilator, maka papa harus jadi tidak sadar. Karena kalau misalnya papa tidak menggunakan ventilator, papa akan bergantung terus dengan oksigen mask. Oke, jadi kami dari pihak keluarga sudah menyetujui, apalagi saya ya, saya kan latar belakangnya juga ada latar belakang medis.
lebih tahu bahwa sebenarnya kalau sudah menggunakan ventilator, kemungkinan hidup untuk bisa mandiri itu jauh lebih kecil. Karena istilahnya paru-paru kita sudah tidak bisa berfungsi normal. Karena papa mau bernafas pun butuh alat bantuan. Ya, jadi yang tadinya papa bisa sadar, bisa cerita, kuat berdoa, masih bisa ngobrol dengan Mamel, dengan Tante Shana, dengan Felix, waktu itu ditemani dengan Ray dan Udi, tapi karena harus masuk emergency dan tidak semua bisa berkumpul seperti ini, kami harus gantian satu persatu ketemu papa. Tapi ya puji syukur masih diberikan kesempatan. Jikalau Felix tidak datang hari itu juga mungkin tidak bisa berbincang yang terakhir dengan papa, tapi ya Tuhan itu maha baik ya. Belas kasih Tuhan itu sebenarnya kalau misalnya kita hitung-hitung itu tidak terhingga. Tapi secara khusus saya keluarga merasakan bahwa sampai papa di akhir pun dia masih bisa enjoy cerita, tidak sesak walau nafas itu tidak sesak. Sampai keluarga memutuskan bahwa ya sudahlah papa dipasang ventilator saja. Jadi kami tahu di mana kami sudah tanda tangan bahwa jika papa sudah pakai ventilator maka papa tidak akan bisa lagi bercerita seperti biasa. Karena kalau sudah bisa pakai ventilator, dipakai obat penenang tadi, pasti keadaannya adalah tidak sadar. Jadi karena keadaan tidak sadar itu ya sudah harus masuk ICU. Nah, di mana saat itu di ICU karena ya wabah ini kami tidak boleh karena aturan rumah sakitnya tidak boleh masuk untuk melihat pasien. Karena ya di dalam ICU kan namanya juga intensive care unit gitu ya, jadi pelayanan keperawatan intensif. Jadi apapun yang dilakukan di dalam, mau itu pemasangan CVC, jadi papa itu dipasang selain ventilator dipasang juga NGT. NGT itu selang untuk memberikan makan, namanya juga orang tidak sadar ya, jadi tidak bisa makan sendiri, jadi digunakan selang untuk diberikan cairan ya. Dan juga dipasang CVC. CVC itu alat masuk langsung ke darah, karena papa kalau dibutuhkan obat gabungan dengan dosis tinggi itu langsung pakai CVC, udah bukan diinfus karena takutnya bengkak kalau obat dan dosisnya tinggi. Ya kalau misalnya Bapak Ibu tahu cuci darah, nah cuci darah itu pakai CVC gitu ya, supaya langsung ke pembuluh darah besar. Jadi 3 itu. Jadi papa dimasukin untuk perjalanan nafas paru, dimasuki alat untuk pencernaan ya NGT, dan masuki alat untuk langsung ke pengobatan ke darah gitu ya. Jadi 3 sistem kesehatan gitu ya, 3 sistem tubuh manusia ya, 3-3-nya masukin. Oke, kami tidak masalah, keputusan medis demikian. Baru setelah itu, baru semalam ya, Mamel, tengah malam, Mamel sempat berdoa, karena tadinya kita di depan, bukan di belakang. Jadi di depan, kita menunggunya di depan, sampai datengin Om Ferry waktu itu juga datang, sampai Mamel sempat cerita bahwa, kok ini kayak suara ngoroknya papa gitu, kayaknya udah tenang gitu. Ternyata dipikir-pikir ternyata Om Eri kote yang ngorok gitu kan di depan. Jadi ya nggak apa-apa lah ya mungkin. Jadi singkat cerita di dalam sejak itu kami sudah tidak bisa melihat papa, baru akhirnya papa di tengah jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi pihak medis manggil. Kebetulan dokter anestesinya tahu saya karena saya sudah pernah datang sebelumnya. Dia juga bekerja di Siloam Tal 2, jadi tahu kayaknya rupa kenal. Oh iya, waktu itu datang di Siloam. Oh ya sudah, jadi bercerita, lebih enak bercerita dengan beliau. Papa dipindahkan ke Bangsal. Nah, pindahkan ke Bangsal dengan keadaan ya situasi seperti ini. Jadi 1 orang saja supaya nggak banyak lalu lalang, karena peraturan di rumah sakit juga seperti itu gitu ya, mengurangi cross kontaminasi. Jadi 1 orang saja penjaganya, kalau misalnya mau bawa barang ya bawa barang. Nah tapi waktu itu karena memang keputusannya memang cuma mau 1 orang, dan Mamel dan saya sih bawa barang, tapi Mamel kan nggak bawa barang. Jadi bilang oh ya udah, dari info dari mereka perawatnya, keluarga pulang dulu, persiapan bawa barang, besok pagi balik lagi supaya bisa menemani pasien. Sudah pagi tadi, sudah pas pagi. Ya itu, karena itu pagi jam 3 itu ya. Jadi jam 3 dipindahin, kita akhirnya